Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, benar juga apa yang dikatakan seorang penyanyi itu ya. Dunia ini panggung sandiwara. Memang dalam kehidupan bermasyarakat kita kadang-kadang memandang kehidupan sosial itu beragam. Ada orang yang menampilkan sosok yang sebenarnya tuh, ya. Ada kejujuran di sana. Kalau orang pandai menampilkan kepandaiannya, kalau orang bodoh juga menunjukkan kebodohannya. Begitu juga dengan orang kaya menampilkan kekayaannya, dan orang miskin menampilkan kemiskinannya. Ada kejujuran. Tapi ada juga yang memang susah ditebak gitu. Kita tidak bisa menyangka orang ini kayak apa status sosialnya. Biasanya orang yang nggak punya uang dia berlagak seperti orang punya uang. Banyak duit tuh kan. Tapi sebaliknya, orang yang banyak uang dia pura-pura tidak punya uang, ya. Ada seperti itu, ya. Mungkin di antara kita ada yang berperilaku semacam itu, ya. Lah, perilaku ini di dalam Islam diatur, Pak, ya. Islam mengatur tentang perkara kehidupan sosial di masyarakat. Saya akan kutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abul Ahwas. Dia adalah pelakunya dalam hadis ini. Suatu hari dia berpakaian seadanya, ya, berkesan compang-camping, kotor, kumuh begitu. Padahal dia orang kaya, Pak. Orang kaya. Dia berpakaian seadanya begitu saja. Lalu kemudian berjumpa dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasul tanya, "Ya Abul Akhwas, ala kamalun?" Faqultu, "Naam ya Rasulullah." "Min ayyi malin?" Faqultu, "Atani Allahu malan minal ibili wal ghanami wal khawli wal raqiqi." Qala Nabi sallam, "Iza atakallahu malan falyura ni'matillahi alaika wa karamati." Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Kata Abul Ahwas, waktu saya ketemu dengan Rasulullah dengan pakaian seadanya itu, sementara saya punya kemampuan untuk berpakaian baik. Lalu Rasul tanya, "Wahai Abul Ahwas, apakah kamu punya harta, punya kekayaan, punya fasilitas, punya jabatan?" Jawab dia bilang, "Iya ya Rasulullah, saya punya ya Rasulullah." Lalu harta apa saja yang kamu miliki itu? Jabatan apa yang kamu punya itu? Rasul tanya itu, Pak. Ya Rasul bertanya, mungkin ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanya itu kepada orang yang tepat, ya. Sehingga dia menjawab, "Ya Rasulullah, sebenarnya saya punya harta banyak ya Rasulullah. Saya memiliki harta berupa onta yang bagus, sapi yang bagus, domba yang bagus, dan budak-budak yang bagus." Nah, zaman dulu tuh ukuran kekayaan itu diukur dengan onta, sapi gitu ya. Kemudian domba, budak, itu menandakan orang itu kaya, Pak. Kalau sekarang mungkin mobil lah. Onta merah itu paling top lah ya. Kalau sekarang mungkin kelas apa? Yang harga bangsa 2-3 miliaran kendaraan ya. Di atas Lambo mungkin gitu ya. Dulu zamannya begitu, orang kaya. Lalu saya bilang gini, "Ya Abul Ahwas, ya,
Jika Allah memberikan kepadamu harta, ya, nikmat itu, maka perlihatkanlah nikmat yang telah Allah berikan kepadamu itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan sebagai bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepadamu. Bimbingan Islam, Pak, mengajarkan kepada kita. Jadi kita tidak boleh berperilaku pura-pura gitu ya, pura-pura miskin sehingga orang nggak ada yang minta sumbangan ke dia, nggak minta bantuan pada dia, nggak boleh, Pak. Apa namanya, perilaku apa tuh? Hipokrit dia, semacam begitu. Islam tidak mengajarkan itu. Dalam hadis lain, Rasul pernah berkata, hadis diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, kata beliau, Innallaha yuhibbu ayyura ni'matihi, ya, ala ibadih. Sesungguhnya orang Allah itu sangat senang, Pak, sangat mencintai hambanya, ya, yang menunjukkan kenikmatan rizki yang telah diberikan oleh Allah itu, Pak. Allah senang, Pak. Allah suka, Allah cinta kepada orang yang menampakkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya itu. Tidak sebaliknya, ya. Tidak sebaliknya. Ya, ini bimbingan Islam. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Surat apa tuh? Ad-Duha, ya. Apa saja yang telah Allah berikan kepadamu berupa nikmat itu, tunjukkan, perlihatkan, ya. Sepantasnya, ada batasan memang. Dalam hadis Jabir bin Abdullah itu, kulu washrabu, ya, walbisu ghaira israfin wa makhilatin. Makanlah, minumlah, dan gunakan pakaian itu asal tidak berlebihan dan tidak menampakkan kesombongan. Itu batasannya. Sepanjang itu tidak menampilkan kesombongan, maka boleh, ya. Sebagai bentuk kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, kata para ulama, seluruh nikmat itu Allah minta lagi, Allah ambil lagi, dikembalikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bukan ibadah. Kalau harta kita banyak kita habiskan untuk ibadah, bagus. Tapi tiba-tiba harta itu habis begitu saja, lupa nomor rekeningnya, lupa nyimpennya di mana, ya. Hilang dokumennya, itu dan terbakar, banjir, longsor, gempa, macam-macam cara Allah menghabiskan harta nikmat yang telah Allah berikan itu. Kapan kira-kira bisa digunakan untuk ibadah, ya? Seluruh fasilitas, harta, fasilitas yang Allah berikan itu gunakanlah dalam rangka takarub kepada Allah, dalam rangka ibadah. Nanti Bapak buka surat Al-A'raf ayat 31 tuh. Di rumah buka surat 7 ayat 31. Allah berfirman, Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ayat Quran, bukan hadis. Hadis orang tanya dulu, sahih apa tidak? Ayat Quran, surat Al-A'raf ayat 31. Wahai hambaku, ya, pakailah, gunakanlah, kenakanlah pakaian yang indah-indah tuh jika kamu datang ke masjid. Maksudnya jika kamu beribadah, sekalipun di rumah ibadah, gunakanlah pakaian sepantasnya. Jangan berperilaku seperti Abul Akhwas tadi, ya. Pakaian compang-camping, kotor, memberikan kesan kumuh, sementara dia memiliki harta yang banyak. Nah, kita pun sama, kita tidak dituntut untuk berpakaian mewah, yang makhilah itu mewah maksudnya, ya, yang memberikan kesan kesombongan. Yang sepantasnya lah untuk ke masjid itu yang layak, ya. Jangan pakai seadanya begitu, ya. Rasul tidak suka itu, Pak, ya. Karena Allah itu maha indah dan senang yang indah-indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nah, gitu. Sering kita baca tuh, ditulis ya Asmaul Husna itu. Gunakan pakaian. Kembali. Jadi perilaku pura-pura itu, ya, sekarang melanda di masyarakat kita, Pak. Kadang-kadang juga tidak ngerti, ya.
Kalau perilaku pura-pura beriman dan tidak beriman itu munafik namanya, Pak. Contoh misalnya orang kafir, dia berpakaian muslim, musim kampanye tuh kan, pura-pura beriman, pakai sorban, pakai topi, kopiah, itu perilaku munafik. Ya. Ini enggak, ini berkaitan dengan akhlak, adab berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakanlah pakaian yang baik, gunakanlah perlengkapan yang baik. Dan jangan menggunakan perlengkapan ibadah menghadap Allah menggunakan kalung ya, atau gelang yang tasyabuh ya. Itu tidak boleh, ada larangan tersendiri itu. Tapi gunakanlah pakaian yang sepantasnya, sepatutnya digunakan. Jangan cuma asal saja ke kaos bolong-bolong, contoh misalnya udah kayak anak apa tuh pang aja gitu, jangan. Rapikan badan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ketemu Pak RT saja rapi, ya. Ketemu Pak RT itu rapi. Nggak berani kita datang ke rumah Pak RT itu dengan pakaian sembarangan. Nggak, mesti sopan. Pak RT, saya mau perpanjang KTP nih, bisa dibantu nggak? Itu saja kita sopan. Ya. Ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Dia menciptakan kita dan Dia memberikan rizki kepada kita. Lalu kita menghadap Dia dengan asal-asalan. Masya Allah. Jadi, oke, sudahlah. Ke depan usahakan, Pak. Baik itu sholat datang ke masjid, ya, gunakan pakaian yang baik. Atau sholat di rumah sekalipun, kan menghadap Allah sama saja. Gunakan pakaian terbaik. Ya. Jika perlu tambah wangi-wangian itu, karena memang disunahkan kita menggunakan wangi-wangi itu. Bayangkan, kita takbir di sebelah kita tutup hidung, gara-gara baju kita, badan kita bau, ya. Bau, Pak. Coba Bapak praktekkan baju tidak pernah dicuci selama sebulan. Contoh, bau. Dan sebelah itu mengganggu khusyukan. Adalah bab adab sholat itu agar tidak mengganggu khusyukan itu diantaranya adalah menggunakan wangi-wangian. Jadi gunakanlah pakaian terbaik. Ya, jadi ke depan saya berharap khususnya jamaah Masjid Muhajirin ini yang saya menjadi pembinanya, karena saya juga bertanggung jawab untuk mengarahkan bapak-bapak semua. Ya, nanti Allah tanya kepada saya, "Mak, kamu nggak ajarin tuh jamaah kamu untuk berpakaian yang baik?" Susah saya ngomongnya kan. Ya Rob, sudah berkali-kali saya sampaikan. Ya sudah, saya ingatkan kembali nih awal tahun nih ke depan, gunakan pakaian yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang kita diberi kemudahan untuk memahaminya dan mempraktekannya. Bila bisa berilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.